Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kekuatan dari pilar Dewa Iblis terlalu menakutkan. Dari 72 Dewa Iblis, hanya 5 Dewa Iblis besar yang bisa langsung menggunakan pilar Dewa Iblis mereka sebagai senjata. Tekanan yang luar biasa segera jatuh pada Chaeyer. Bahkan setelah menyerap begitu banyak aura kematian dan mengubahnya menjadi kekuatan pemurnian, Chaeyer tidak bisa tidak mengubah ekspresinya. Ini jelas merupakan serangan yang Samigina pertaruhkan. Dengan sekejap, Chaeyer dan 12 penjaga suci menghilang ke menara keabadian pada saat yang sama. Menara keabadian berputar liar saat bunga teratai berkembang muncul di puncak menara dan melesat ke arah Dewa Kematian Iblis, sementara menara keabadian turun untuk menghindar. Setiap bunga teratai yang berkembang akan menyebabkan serangkaian ledakan saat menyerang Samigina, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Akhirnya, pada saat menara keabadian mendarat di tanah, pilar Dewa Iblis runtuh dan kebetulan mendarat di ujung menara keabadian. Ledakan berat terdengar dan badai elemental di sekitarnya benar-benar menyebar di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Sejumlah besar Vien tetap berserakan di tanah dan semuanya berasal dari Viens yang relatif lebih kuat. Yang lebih lemah langsung dilenyapkan. Dipukul oleh pilar Dewa Iblis, menara keabadian dipalu 4 lantai ke tanah. Hanya 3 lantai teratas yang tetap terlihat sekarang. Cahaya yang menyinari seluruh menara tiba-tiba meredup. Banyak retakan bahkan muncul di udara. Chaeyer muncul sekali lagi dan Tower of Eternity menghilang. Pada saat berikutnya, Chaeyer menyerbu ke langit dengan 12 penjaga suci. Sabit Dewa Kematian terbang dari tangannya dan membengkak hingga panjangnya 100 meter di udara, membelah ke arah Samigina dengan berani. Samigina tidak mencoba menghindari pedang pemurnian ini. Sebagai gantinya, dia mengayunkan pilar Dewa Iblisnya. Dia tampak seperti dia benar-benar ingin membawa Chaeyer bersamanya. Apa orang gila? Cahaya dingin melintas di mata Chaeyer. Dia segera mundur di udara. Tentu saja dia tidak ingin kalah dengan Samigina. Namun, sabit Dewa Kematian berlanjut ke arah lawannya. Meskipun Samigina gila, naluri bertarungnya masih ada. Dengan jentikan ujung lain dari pilar Dewa Iblis, dia menjatuhkan sabit itu. Pada saat yang sama, setidaknya 50 simbol abu-abu tiba-tiba terbang keluar dari ujung depan pilar, langsung terbang menuju Chaeyer. Kekuatan mengerikan berubah menjadi badai kematian di udara. Kekuatan pemurnian dapat memurnikan kekuatan kematian, tetapi itu akan membutuhkan waktu tertentu setelah kekuatan kematian terkonsentrasi ke tingkat tertentu. Samigina jelas tidak memberikannya kali ini. Sosok diam-diam muncul di hadapan Chaeyer sebagai serangkaian perisai manusia. Cahaya berwarna-warni meledak di udara. Chaeyer mendengus sekali lagi dan dia mundur ke 1000 meter. Dengan desir, darah menyembur dari mulutnya. Pada saat yang sama, cahaya kemasan naik dari tubuhnya. Sebagian besar dampak telah dibatalkan. Bagaimanapun, aura kematian tidak dapat benar-benar menyakitinya. Namun, 6 dari 12 penjaga suci telah tercabik-cabik oleh kekuatan kematian yang menakutkan. Mereka hanya akan menghidupkan kembali diri mereka sendiri di menara keabadian setelah jangka waktu tertentu. Samigina saat ini tampak tak terkalahkan. Dia mengangkat pilar Dewa Iblis sekali lagi. Namun, dia menyelamatkan Chaeyer kali ini. Dia langsung mengayunkannya di benteng Tenggara. Orang-orang dari benteng Tenggara awalnya sangat gembira, tetapi mereka semua menyaksikan transformasi Samigina di udara. Di bawah keadaan seperti itu, Demon God of Death terlalu menakutkan. Garis cahaya 7 warna segera melintas di udara menuju Samigina. Itu dari busur surgawi Ye Sanmi. Namun, Samigina tidak mencoba mengelak sama sekali. Dia membiarkan panah mengerikan itu mengenainya. Serangan yang langsung membunuh Arcane Demon God Gaab mendarat di armornya dan hanya membuka sebuah lubang. Itu tidak merugikan dia. Pilar Dewa Iblis Samigina terus jatuh ke arah benteng Tenggara dengan ganas. Sekarang, pusat kekuatan benteng Tenggara tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatan mereka lagi. Semua pahlawan abadi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka tahu musuh tidak dapat dihentikan, tetapi mereka masih perlu mengambil tindakan, atau begitu pilar Dewa Iblis Samigina mendarat di benteng Tenggara, itu akan menjadi pembantaian. Bahkan temboknya akan hancur total. Meskipun iblis pada dasarnya dimusnahkan, masih ada lebih dari 300.000 iblis di luar. Jika mereka kehilangan perlindungan tembok, mereka tidak akan bisa menjaga benteng Tenggara. Sosok Chaeyer muncul sekali lagi.
Dia muncul di depan semua pembangkit tenaga listrik dari dinding. Sabit Dewa Kematian bersinar cemerlang di tangannya saat berubah beberapa kali di udara, seperti sedang melakukan tarian anggun. Domain pemurnian segera ditarik, mendorong kultivasinya hingga batasnya. Dia benar-benar melepaskan kekuatan domain penjelmaan diri. Seni pertama, kematian di masa kecil. Seni kedua, kematian dalam pemurnian. Seni ketiga, Death Scream. Seni keempat, ciuman Dewa Kematian. Seni kelima, pemusnahan senyap kematian. Menggunakan kelima seni, itu berubah menjadi seni keenam, kematian dalam perjalanan. Ini adalah serangan terkuat cair. Kekuatan pemurnian berubah menjadi bilah cahaya besar, memotong ke arah pilar Dewa Iblis Samigina. Tabrakan mengerikan meletus di udara saat hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong di udara, sebelum segera dilahap oleh kekuatan pemurnian. Setidaknya setengah dari keabu-abuan pada pilar Dewa Iblis menghilang di bawah pemurnian kematian dalam perjalanan. Namun, pilar Dewa Iblis itu sendiri berhasil memblokir sabit cair. Dentang. Sabit Dewa Kematian terlempar tinggi ke udara, sementara tubuh luar biasa Samigina mundur hingga beberapa ratus meter jauhnya. Aura kematian pada dirinya merosot drastis. Namun, situasi cair jauh lebih menyedihkan daripada dirinya. Darah menyembur dari mulutnya 2 kali saat dia langsung bertabrakan dengan dinding benteng tenggara. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah menembus dinding sejauh 30 meter. Untuk membantu cair memblokir serangan ini, 6 penjaga suci lainnya juga tercabik-cabik. Sekarang, dia telah mencapai akhir baris. Samigina terlalu menakutkan, atau lebih tepatnya, pilar Dewa Iblis terlalu menakutkan. Sebagai eksistensi yang hampir mencapai tingkat alat supra-divine, itu masih bisa menekan sabit Dewa Kematian meskipun sama sekali tidak beruntung dalam hal elemen. Namun, Samigina juga tidak dalam kondisi yang baik. Menggunakan transformasi Dewa Iblis dan teknik runtuh iblis mengambil korban yang sangat besar di tubuhnya. Dia biasanya tidak akan bisa mengalahkan cair, tetapi dalam keadaannya saat ini, dia benar-benar membuat cair kewalahan, yang hanya menunjukkan berapa banyak kekuatan yang dia konsumsi setiap detik. Setelah menjatuhkan cair dengan serangan ini, tubuh Samigina bergetar hebat serta lampu merah di matanya menunjukkan tanda-tanda menyebar. Namun, dia mengangkat pilar Dewa Iblisnya lagi dan aura menakutkannya mencapai batas sekali lagi. Bahkan jika dia mati, dia ingin menyeret orang-orang dari benteng tenggara bersamanya. Kekuatan kematian di ujung pilar Dewa Iblis dengan cepat melonjak ke depan. Bahkan armor di Samigina telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan kematian pada saat itu, mengalir ke pilar Dewa Iblis. Serangan berikutnya akan lebih menakutkan dari sebelumnya, karena ini kemungkinan akan menjadi serangan terakhirnya dengan kekuatan penuh. Ketika iblis yang tersisa di langit melihat kepala mereka menggunakan metode seperti itu untuk meluncurkan serangan yang menghancurkan, mereka semua menjadi gila juga. Kegilaan membersihkan mereka dari ketakutan mereka. Di bawah pimpinan 4 Raja Iblis, iblis yang tersisa, berjumlah kurang dari 10.000, semuanya menyerang benteng tenggara dengan liar. Bagaimanapun juga, klan Vien tetaplah klan Vien. Bahkan setelah mereka terjebak dalam jebakan fatal, mereka masih ingin menembus benteng tenggara di saat-saat terakhir. Samigina tidak pernah berpikir bahwa sementara di awalnya merencanakan iblis lain untuk bertindak sebagai umpan meriam untuk iblisnya, situasinya akan terbalik sepenuhnya. Tentara iblis dan dewa iblis di kejauhan tidak berniat membantu mereka. Pasukan iblis sudah benar-benar kelelahan, sementara para dewa iblis hampir meledak dengan kemarahan karena ketidakpuasan mereka terhadap Samigina. Mereka hanya bersukacita dalam penderitaan klan Vien. Sekarang setelah mereka melihat Samigina menyerang benteng tenggara tanpa mempedulikan konsekuensinya, mereka jelas sangat gembira. Begitu benteng tenggara jatuh, merekalah yang paling diuntungkan. Apakah nasib Samigina ada hubungannya dengan mereka? Mungkin, banyak dari peringkat mereka akan naik dengan kematian Samigina dan Gaab. Tubuh cair saat ini didera kesakitan karena terus-menerus berkedip dengan cahaya kemasan. Ini jelas merupakan cahaya dari Soul Saring Chains. Jika bukan karena rantainya, dia mungkin sudah tidak berdaya karena luka-lukanya sekarang. Dia tidak pernah mengira Demon God of Death akan begitu menakutkan setelah meledak dengan semua yang dia miliki. Pada saat yang sama, dia mengerti kesalahannya sendiri. Sebagai seorang pembunuh, dia seharusnya tidak pernah mengambil Samigina dalam pertempuran terbuka,
bahkan ketika dia percaya dia memiliki keunggulan mutlak. Chair copot dirinya dari dinding dengan susah payah. Sekarang, 9 pahlawan abadi yang ditugaskan ke Benteng Tenggara, 3 pahlawan abadi yang dikirim untuk bala bantuan dari kuil assassin dan 29 langkah kekuatan dari kuil prajurit semuanya telah memasuki pertempuran. Mereka melawan iblis. Di antara mereka, Qiu Yonghao, Ye Sanmi dan 4 pahlawan abadi lainnya melayang di udara bersama. Mereka semua mendorong domain mereka ke batas untuk menerima pilar Dewa Iblis yang jatuh dari langit. Mereka naik untuk menerimanya dengan mentalitas bahwa mereka akan mati. Di bawah kondisinya saat ini, serangan dari Samigina telah melampaui peringkat ke-8 dari langkah ke-9. Jika mereka tidak menyerahkan hidup mereka, bagaimana mereka bisa menghentikan kekuatan yang begitu mengerikan? Ye Sanmi bahkan ingat untuk melihat kembali ke Chair dan tersenyum, seolah-olah dia mengatakan bahwa pertempuran di masa depan akan terserah mereka. Tidak, Chair memanggil dengan suara melengking. Dia mengangkat sabitnya sekali lagi dengan susah payah, tetapi seluruh tubuhnya kesakitan. Penderitaan mencegahnya menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah melepaskan menara keabadian lagi dan menabrakkannya ke Samigina. Namun, dia masih selangkah lebih lambat dari Qiu Yonghao, Ye Sanmi dan 4 lainnya. Pada saat ini, cahaya perak tiba-tiba menyala di Chair. Merasakan cahaya perak, Chair jelas terkejut. Setelah itu, emosinya segera mereda. Dia menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya. Pada saat berikutnya, sosok putih tembus cahaya muncul dari cahaya perak. Dengan hanya 1 langkah, dia melampaui 6 orang di depan dan tiba di depan pilar Dewa Iblis yang jatuh. Sebuah besar, vertikal, mata emas tiba-tiba muncul di udara. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, menusuk ke pilar Dewa Iblis besar sebagai sinar. Dengan ledakan keras dan gemuruh, Qiu Yonghao, Ye Sanmi dan 4 lainnya semua terpesona, sementara mata emas yang berdiri 100 meter memblokir serangan yang Samigina mempertaruhkan segalanya. Mata Brahma. Di dunia saat ini, hanya 2 orang yang tahu cara menggunakan mata Braham, sementara hanya ada 1 orang yang bisa muncul di sini tepat waktu menggunakan Chair untuk menentukan tujuan. Itu adalah Long Hao Shen, Ketua Temple Union, Kapten Bright Glimmer of Hope, penguasa tahta surgawi keabadian dan penciptaan dan ksatria kemuliaan dan kepemimpinan surgawi. Long Hao Shen jelas telah menyiapkan rencana cadangan yang tak terhitung jumlahnya ketika dia mengirim Chair ke sini sendirian untuk menantang Samigina. Yang paling penting adalah serangan sebelumnya. Dia membuat Chair dihubungkan oleh Soul Sharing Chains. Ketika Chair terluka, dia langsung merasakannya. Dia bisa segera muncul di samping Chair melalui kekuatan domain flash instan. Domain flash instan saja jelas tidak dapat mengirim Long Hao Shen begitu jauh. Namun, Long Hao Shen mampu meluncurkan serangan ini ketika dia sesaat muncul menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat dan Chair sebagai penunjuk untuk domain flash instan. Dengan kata lain, serangan itu pada dasarnya adalah proyeksi dirinya. Lagi pula, mereka terlalu jauh. Dia tidak bisa benar-benar membawa dirinya ke sini menggunakan domain flash instan. Dia hanya bisa merobek ruang terbuka sementara. Ledakan. Kekuatan mengerikan meledak di udara, sementara pilar Dewa Iblis dengan paksa diterbangkan oleh mata Braham. Cahaya dari mata emas besar itu perlahan mereda dan apa yang menggantikannya adalah Long Hao Shen yang mengenakan Armor of Eternity. Pada saat itu, moral Benteng Tenggara mencapai batasnya. Melalui penyebaran film ajaib, Chair dan Long Hao Shen telah menjadi idola mutlak mereka. Kedua idola itu muncul satu demi satu dan mereka telah memukul mundur Samigina, jadi masuk akal jika ada peningkatan moral. Dan, serangan Long Hao Shen masih belum berakhir. Dia mengangkat pedang emas besar di tangan kirinya dan setitik cahaya keemasan keunguan menembus pedang itu. Dia menebasnya ke pilar Dewa Iblis dari jauh. Segera, bilah cahaya keemasan keunguan yang sepertinya hanya selebar sekitar belasan meter terbang menuju pilar Dewa Iblis Samigina. Pedang keabadian putih di tangan Long Hao Shen yang lain bersinar dengan cahaya 9 warna saat menunjuk ke Benteng Tenggara. Langit segera menjadi emas. Hujan, gerimis keemasan turun tanpa suara, dengan lembut jatuh di dinding Benteng Tenggara. Setiap prajurit dan pengguna sihir diselimuti oleh hujan dan cahaya keemasan yang redup akan muncul di sekitar mereka,
sementara iblis yang bersentuhan dengan hujan emas yang sama akan merokok, menyebabkan mereka menjerit sedih. Mantra cahaya terlarang, hujan suci. Menggunakan pedang keabadian sebagai staf sihir untuk melemparkan hujan suci, kekuatannya telah benar-benar melebihi ketika Long Hao Shen menggunakannya di masa lalu. Hujan emas pada dasarnya jatuh di semua dinding. Dengan penampilan Long Hao Shen, dia pada dasarnya membalikkan situasi berbahaya dengan segera. Cair tiba di samping Long Hao Shen dengan menara keabadiannya, sementara Samigina di kejauhan tampak pulih dari kegilaannya. Alasan untuk itu adalah serangan emas keunguan dari Long Hao Shen. Bilah cahaya keemasan keunguan mendarat di pilar Dewa Iblis dengan akurat. Pilar Dewa Iblis, di mana bahkan seni keenam Dewa Kematian Cair, kematian dalam perjalanan, gagal meninggalkan goresan, sekarang memiliki retakan besar yang panjangnya lebih dari selusin meter dan kedalaman beberapa meter. Cahaya keemasan keunguan yang menakutkan bersinar dari celah. Ketika Samigina merasakan aura kehancuran yang mengerikan, dia akhirnya sadar. Terkejut, dia menuangkan sisa kekuatannya ke pilar Dewa Iblis. Gemuruh. Bagian dari pilar Dewa Iblis yang telah diserang benar-benar hancur ketika Samigina menuangkan kekuatannya ke dalam pilar. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba melemparkan pilar Dewa Iblis ke arah perkemahan iblis, sementara dia sendiri menerjang ke arah Long Hao Shen dan Cair dengan kejam. Meskipun berada di sisi yang berbeda, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengulurkan ibu jarinya untuk Samigina. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Samigina begitu dia tiba. Jelas, pengaturan yang telah dia persiapkan telah membuatnya menjadi gila. Setelah menerima serangan dari kekuatan garis keturunan Haoiwei, Samigina benar-benar berhasil melihat situasi sebenarnya saat dia pulih. Itu benar-benar kuat. Samigina telah dengan jelas menemukan Long Hao Shen tidak benar-benar hadir dan bahwa dia hanya refleksi, itulah sebabnya dia segera mematahkan pilar Dewa Iblisnya untuk memotong kerugiannya, sebelum melemparkannya kembali ke perkemahan iblis untuk menghilangkan semua peluang yang Long Hao Shen bisa gunakan untuk menghancurkannya. Jelas, pilar Dewa Iblisnya tidak akan sepenuhnya hancur ketika hanya satu bagian yang terputus. Long Hao Shen berpikir tentang betapa malangnya itu, sementara cahaya perak di Cair muncul sekali lagi dan sosok putih Long Hao Shen menjadi ilusi sekali lagi. Sekarang, Cair menyerang Samigina sendirian. Cair benar-benar membenci orang ini. Samigina tahu dia akan mengalami nasib buruk setelah menggunakan teknik runtuh iblis. Dia sebenarnya ingin meledakkan dirinya untuk melindungi pilar Dewa Iblisnya. Dengan sabit Dewa Kematian terangkat tinggi di atas kepalanya, mata Cair segera memutih dan bukan hanya itu. Bahkan rambut dan bibirnya menjadi sama putihnya dengan kekuatan pemurnian. Petikan, sabit menghasilkan dengungan berat dan setelah itu, sosok putih besar muncul di belakang Cair. Setelah itu, Cair menghilang. Sosok besar itu mencengkeram sabit Dewa Kematian dan tiba-tiba melirik ke langit. Dengan pandangan itu, langit menjadi putih kabur. Segala sesuatu di medan perang membeku pada saat itu. Sosok putih itu berangsur-angsur mengeras dan menjadi pria yang tinggi dan tampan. Dia tampak berusia 30-an saat rambut abu-abunya yang panjang tergerai. Matanya juga putih, sementara dia mengenakan armor putih bersih. Hanya ada batu permata abu-abu berbentuk berlian di dadanya. Bahkan pasukan iblis di kejauhan menjadi benar-benar terpana pada saat itu. Itu tidak lagi sesederhana tekanan. Sebaliknya, itu adalah aura menakutkan yang tak terlukiskan. Bahkan pilar Dewa Iblis bergetar di depan aura. Sosok besar itu memegang sabit dan mendengus dingin ke arah Samigina yang membeku di udara. Setelah itu, sabit itu melesat sebagai seberkas cahaya putih, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang bisa bergerak di ruang itu. Tebasan itu juga terjadi begitu cepat, seolah-olah bisa memotong apapun di dunia. Samigina mendapatkan tanda putih tambahan dari bagian atas kepalanya hingga bagian bawah kakinya. Sejumlah besar udara kelabu muncul dari sana, sementara tatapan penyesalan Samigina dipenuhi ketakutan. Pria berbaju putih itu mengangkat sabitnya tinggi-tinggi ke udara dan gas abu-abu segera melonjak menuju sabit Dewa Kematian. Segera, itu berubah menjadi cincin cahaya putih yang membeku di udara. Seluruh proses tampak sangat lambat, tetapi ketika tubuh Samigina benar-benar runtuh di udara dan mahkota Dewa Iblis abu-abu muncul di tangan pria itu, kemacetan berakhir. Semuanya tersebar di pikiran semua orang seperti fragmen memori. Orang yang melayang di udara adalah Cair,
sementara mayat Samigina jatuh ke tanah menjadi dua bagian. Memang, ini adalah seni terakhir dari Dewa Kematian yang telah Chai'er pahami dengan mengatasi penghalang terakhir ketika dia berteriak sebelumnya, Dewa Kematian. Ketika Chai'er dipilih oleh Dewa Kematian, dia telah memperoleh 7 seni Dewa Kematian. Namun, bahkan ketika dia menggunakan 7 seni saat itu, dia harus membayar harga yang mengerikan. Sungguh, dia hanya bisa menggunakan 6 seni pertama. Masih ada rasa asing yang memisahkannya dari seni ketujuh. Hambatan ini ada karena kurangnya kultivasinya dan kurangnya pemahamannya, tetapi sekarang, dia telah menyelesaikannya. Dia akhirnya menyelesaikannya. Setelah Necromancer suci, Slumbering Calamity Elux telah menerima Chai'er memiliki muridnya. Bantuan terbesarnya sebenarnya tidak meningkatkan budidaya Chai'er, tetapi menghilangkan semua efek negatif dan efek samping dari sabit Dewa Kematiannya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai Elux menggunakan kekuatannya sebagai setengah dewa. Seni ketujuh Dewa Kematian, Dewa Kematian. Ini tidak lagi meminjam kekuatan Dewa Kematian, tetapi Dewa Kematian benar-benar turun ke alam ini dan meluncurkan serangan. Jika Chai'er telah menggunakannya sebelum Elux menghilangkan semua efek sampingnya, serangan itu akan merenggut nyawanya. Ini adalah kekuatan menakutkan dari seseorang yang dipilih oleh dewa. Jika Long Haoshen tetap sebagai orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya, setelah kultivasinya mencapai tingkat tertentu, dia juga bisa memadatkan Dewi Cahaya dan membuatnya turun. Dewa Kematian yang dipanggil Chai'er bukanlah orang yang sebenarnya. Sebaliknya, dia telah memanggil aura Dewa Kematian dari alam yang sama sekali berbeda dan memadatkannya ke dalam bentuknya, memungkinkan dia untuk meluncurkan serangan yang menghancurkan. Namun, Long Haoshen jelas tidak memiliki kemampuan ini sekarang, karena fisiknya sudah menjadi fisik dewa. Dewi Cahaya sudah tidak cukup untuk dijadikan sebagai kepercayaannya, jadi dia jelas tidak bisa memanggilnya. Namun, ini hanya membuat potensi Long Haoshen bahkan lebih menakutkan. Entah itu melalui kekuatan dari Armor of Eternity atau dengan membakar kekuatannya sendiri, dia bisa mencapai level itu juga. Dari 72 Dewa Iblis, Dewa Kematian Samigina yang berada di peringkat keempat sudah mati. Saat mayat Samigina jatuh dari langit, mendarat di debu dan debu dibersihkan, kedua sisi medan perang tidak bisa membantu tetapi menjadi terpana.